Shalom, salam sejahtera. Jumpa lagi bersama dengan saya. Mari kita siapkan hati kita. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan ini. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami sadar kami terbatas, karena itu kami mohon pimpinan Roh Kudus. Memberikan kami hikmat dan pengertian. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Lukas 4 ayat 3-4. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Demikian firman Tuhan. Tema kita, apakah Anda orang yang mampu? Ini juga adalah tema dalam bentuk pertanyaan. Dalam bagian ini, kita membaca bahwa iblis berusaha untuk mencobai Yesus dengan memakai pola yang sama ketika mencobai Adam. Iblis mencobai Adam dengan atau melalui keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Adam kalah dan jatuh ke dalam dosa. Tetapi bedanya, Yesus mengalami kemenangan. Mengapa Yesus menang? Apakah semata-mata karena dia Tuhan? Perhatikan bahwa Yesus dicobai dalam kemanusiaannya ketika dia selesai melakukan puasa 40 hari lamanya. Yesus menang justru karena dia tidak mengandalkan kemampuannya, walaupun ia sesungguhnya mampu. Mari kita belajar untuk mawas diri, walaupun menurut saudara itu orang mampu dan yakin menang, tetapi kita perlu tetap menjaga hati, menjaga motivasi. Ada 3 pelajaran yang akan kita lihat berdasarkan firman Tuhan ini. Pertama, walaupun aku mampu, aku tidak akan melakukan sesuatu jika hal itu membuatku sombong dan kehilangan identitas. Dalam realita kehidupan ada kelompok orang yang merasa tidak mampu lalu minder. Sebaliknya, ada kelompok tertentu yang merasa mampu melakukan apa saja, orangnya sangat percaya diri. Tapi hati-hati, akhirnya bisa menjadi superior. Dalam bacaan kita, iblis berkata kepada Yesus, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu jadi roti," dalam ayat 3. Perhatikan bahwa kalimat ini di satu sisi merupakan sebuah konfirmasi bahwa iblis pun mengakui Yesus adalah anak Allah. Namun di sisi lain, iblis dengan sengaja menantang kemampuan Yesus. Iblis ingin membuat Yesus ragu akan otoritasnya. Perhatikan bahwa Yesus baru saja dikonfirmasi bahwa ia adalah anak Allah yang kepadanya Allah berkenan dalam peristiwa baptisan. Lukas pasal 3. Yesus adalah pribadi ilahi, ia setara dengan Allah Bapa. Namun demikian, ia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan ia telah mengosongkan dirinya dan menjadi yang taat sampai mati. Filipi pasal 2. Ia tetap rendah hati dan berkata, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar Allah." Ayat yang keempat. Ini menjadi pelajaran penting. Walaupun aku mampu, aku tidak akan melakukan sesuatu jika hal itu membuatku menjadi sombong dan kehilangan identitas. Kedua, walaupun aku mampu, aku tidak akan melakukan sesuatu jika hal itu membuatku kehilangan relasi, kehilangan hubungan dengan Allah. Yesus adalah anak Allah. Ia memilih menaati kehendak Allah dan bergantung sepenuhnya kepada Allah daripada mengikuti kehendak iblis hanya karena masalah perut yang lapar. Maka Yesus dengan tegas berkata, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Ayat yang keempat. Artinya bahwa roti hanya salah satu yang bisa mengenyangkan. Tetapi Allah punya banyak cara memberi kehidupan. Bagi Yesus, relasi dan ketaatan kepada Bapa menjadi hal yang utama. Jadi bangunlah relasi yang semakin intim dengan Allah. Karena itulah yang menjadi dasar kemampuan kita. Hubungan yang intim dengan Tuhan, itulah juga dasar dari pertumbuhan kita. Yang ketiga, walaupun aku mampu, aku tidak akan melakukan sesuatu jika hal itu membuatku kehilangan fokus atau kehilangan prioritas.
saudara-saudara, dalam perjalanan hidup mengikut Tuhan, Dia mau supaya kita fokus kepada tujuannya. Fokus kepada Allah berarti fokus kepada hal-hal yang kekal, fokus kepada hal-hal yang rohani, bukan fokus kepada kemegahan dunia yang sementara. Iblis berusaha mengubah fokus atau prioritas kita, mengabaikan hal-hal kekal dan mementingkan diri sendiri. Iblis mencoba Yesus agar mengubah batu menjadi roti yang sementara. Tetapi Yesus menjawab, manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari setiap firman. Firman itu adalah roti hidup yang kekal, yang keluar dari mulut Allah. Dengan kata lain, Yesus mau berkata, pandanglah kepada Allah, jangan pada roti yang sementara. Banyak orang di zaman sekarang tidak peduli kepada hal-hal yang kekal, menganggap hal itu tidak penting, tidak nyata, dan hanya membuang energi. Sehingga banyak orang jadi ateis. Sebaliknya banyak orang tertarik kepada kekayaan, kepintaran, kehormatan yang hanya sementara. Urusan surga nanti saja. Yang penting hidup sekarang di dunia. Tapi siapa yang menjamin hidup sekarang dan nanti? Matius mengingatkan kita, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Matius 6 ayat 33 menjelaskan itu. Jadi jangan mau disesatkan oleh iblis yang membuat kita kehilangan fokus, kehilangan prioritas. Kiranya firman Tuhan hari ini bisa menolong kita untuk kita sungguh-sungguh hidup hanya mengandalkan Tuhan. Tidak merasa bahwa kita ini adalah orang yang hebat atau merasa mampu. Karena kemampuan itu adalah pemberian Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami berdoa supaya Roh Kudus tolong kami supaya kami dapat memahami dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian renungan kita. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Selamat beraktivitas. Salam.